bernafas panjang dan memilih untuk berbaring. Kedua netra tak juga mau terpejam, bahkan setelah memaksa tidur sampai jam 12 malam. Tiba-tiba ponsel bergetar. Sedikit malas, aku meraih juga benda pipi itu. Sangat penasaran siapa yang sudah mengirim pesan di tengah malam begini. Dada sedikit bergemuruh ketika ternyata nama Mas Rian lah yang muncul di layar. Udah tidur belum? Mas nggak bisa tidur. Kepikiran terus sama kamu dan dua anak kita. Dia lalu mengirim sebuah foto di mana lengannya dipeluk erat oleh anak kami, Fatih. Aa bilang dia mau peluk aku selamanya supaya aku nggak pergi lagi ninggalin dia. Membaca pesannya kali ini membuat sesuatu mengambang di kedua pelupuk mata. Namun jemari tak juga aku kerahkan untuk mengetik suatu balasan. Percayalah, Mas ingin meninggalkan Friska, tapi kondisinya sangat lemah, membuat Mas harus menunda keinginan itu. Sakit, lagi-lagi hatiku sakit membaca alasan yang dia utarakan. Kali ini aku seolah diperintah untuk mengirim sebuah pesan balasan. Tidak usah tinggalkan dia, karena aku sudah mantap untuk meninggalkanmu. Sejenak tak ada balasan, tapi di menit kelima terlihat di room chat. Rian sedang mengetik. Sebagai seorang ibu, tidak adakah hati nuranimu terketuk melihat Aa seperti ini? Memangnya aku bisa apa? Berapa kali aku harus bilang aku tak siap dipoligami dengan cara seperti ini. Jika aku sakit atau tak bisa memberimu anak atau tak mampu melayanimu lagi, maka kamu boleh membawa wanita manapun yang ingin kau jadikan istri. Aku akan setuju, Mas. Bahkan jika perlu, aku akan melamarnya untukmu. Tapi dengan Friska, kalian berzina, sampai akhirnya menikah tanpa sepengetahuanku. Aku tak mungkin menerima Friska sebagai maduku, karena tidak ada wanita baik-baik yang mau berzina dengan suami orang, bahkan bersedia hamil dan dinikahi bawah tangan oleh suami wanita lain itu. Sampai kapanpun, Mas, hati ini tidak ridho atas keinginanmu berpoligami dengannya. Hanya sampai Friska melahirkan Zaina. Maaf, Mas, aku nggak bisa. Aku tahu bercerai adalah perkara hal yang dibenci Allah. Tapi jika bertahan, lalu hati akan tersiksa. Untuk apa? Aku hanya memintamu untuk bersabar, say, demi anak-anak. Maaf, Mas, mungkin aku wanita egois, tapi prinsipku tidak akan berubah. Aku tidak bersedia dipoligami dengan Friska. Jika Mas ingin mendampinginya selama dia hamil, silakan saja. Dan aku akan tetap dengan keinginanku semula untuk mengurus perceraian kita. Entahlah, di detik ini aku sudah tak punya lagi asa padanya. Berharap kembali bersama. Tentu tak mungkin, karena aku tidak mau dipoligami dengan Friska. Mungkin sekarang saatnya mengikhlaskan. Dia yang sangat dicintai hati, yang selalu tersebut namanya dalam setiap doa, ku ikhlaskan untuk berbahagia bersama yang lain. Keputusan ini lebih baik, lebih membuat hatiku tenang daripada harus membayangkan segala manipulasi yang akan dilakukan Friska jika ku izinkan dia menjadi bagian dari rumah tanggaku. Terserah padamu, Zaina. Yang jelas, sampai kapanpun Mas tidak akan menceraikan kamu. Pesan terakhir yang dia kirimkan tak berniat lagi untuk kutanggapi. Namun 5 menit kemudian ponsel kembali bergetar. Awalnya tak ingin membaca, tapi entah kenapa
Getaran kembali untuk kedua kali membuat rasa penasaran hadir begitu saja. Akhirnya aku putuskan untuk membuka kembali ponsel. Nomor tak dikenal. Dia mengirim sebuah video. Karena penasaran, aku mencoba membuka video itu. Dua netra seketika membelalak ketika menyaksikan adegan yang berputar dalam video tersebut. Hati ini benar-benar sakit, ibarat sebuah cermin yang dihantamkan batu besar. Semua bagiannya berderak patah, sampai ke wujud paling kecil. Beginikah jika mereka bersama? Siapa kamu? Ku ketik pesan balasan dengan tangan gemetar. Mual, jijik, rasanya ingin menghancurkan apapun yang ada di sekitarku. Namun, aku masih menahan diri, beristighfar berkali-kali, meredakan degup menyentak di jantung yang seolah hampir meledak. Siapa kamu? Lama tak ada balasan. Aku mencoba menelpon nomor tersebut. Lagi-lagi dibiarkan, sampai berhenti dengan sendirinya. Hingga 15 menit kemudian, sebuah panggilan tertuju ke ponselku berasal dari nomor lain yang juga tidak tersimpan dalam ponsel. Lekas aku mengangkatnya. Halo, suara lelaki. Halo, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku berniat baik untukmu. Kamu lihat video yang kukirimkan ke ponselmu. Suamimu awalnya dijebak. Friska sudah mengincar suamimu semenjak dahulu. Dia selalu meminta seseorang untuk mengatur jadwal dinas berbarengan dengan suamimu. Bahkan dia juga meminta orang yang sama untuk membuat mereka sering terlibat dinas luar kota secara bersamaan. Puncaknya hari itu, 5 tahun yang lalu, semua orang sudah pulang. Tapi suamimu masih sibuk dengan kerjaannya. Friska datang, kemudian dia merayu suamimu. Sekuat apapun iman seorang lelaki, tapi jika dia berada dalam kandang harimau, dia pasti akan mati. Mereka melakukannya untuk pertama kali. Jika yang pertama, mungkin karena khilaf. Kupikir semua akan usai, tapi ternyata mungkin suamimu candu pada hubungan yang terasa nikmat karena terlarang. Mereka tetap memilih bersama hingga akhirnya Friska hamil dan mereka menikah. Sekarang suamimu sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya karena video ini sudah kubocorkan ke publik. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku adalah seseorang yang dekat dengan Friska. Semua tentang dia aku tahu. Aku hanya kasihan padamu. Jangan mengalah pada Friska dengan memilih bercerai. Pertahankan rumah tanggamu karena kau yang pertama. Rebut kembali hati suamimu dengan berbagai cara. Buat orang yang menyakitimu tahu bahwa tak mudah menjadi seorang istri yang terhianati. Tut, sambungan telepon langsung dimatikan sepihak. Aku yang masih penasaran siapa orangnya, jadi tak tahu harus berbuat apa, berhenti menangis. Dada ini sekarang justru bergemuruh hebat. Rebut kembali hati suami. Kedua netraku terpejam sejenak. Bagaimana bisa aku merebut hati Mas Rian, sementara aku saja sangat membencinya. Bayang video yang baru saja aku lihat kembali berputar di benak. Lalu perkataan yang diucapkan oleh lelaki tak dikenal beberapa menit yang lalu pun ikut berkeliaran di kepala. Haruskah aku menekan ego demi membuat dua manusia itu tahu betapa sakitnya hati ini terhianati? Ku tarik napas panjang lalu bangkit menuju meja rias. Ku pandangi wajah yang terlihat sangat natural ini.
Apakah ini yang membuat Mas Rian mendua? Semenjak dahulu, aku memang tak suka berias jika menghadiri sebuah acara. Aku hanya akan memakai krim, bedak, dan lipstik tipis-tipis. Sementara Friska, dia terlihat sangat glamor, ditambah pakaian yang begitu memikat mata lelaki. Aku memang tak mungkin mengunci mata seorang suami dari memandang wanita lain. Tapi setidaknya aku bisa lebih mempercantik diri dan tubuh ini agar menarik dilihat olehnya. Tapi mampukah aku bertahan sementara ia masih mempertahankan istri keduanya itu? Bersambung.